Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi akan membangun sistem interkoneksi dari SMK 1 Cimahi ke rumah Hisyam. Karena Hisyam membutuhkan koneksi internet untuk membuka web stream.com. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami melakukan survei site yang pertama di SMKN Negeri 1 Cimahi yang berlokasi di Jalan Mahar Marta Negara nomor 48. Di sini kami akan memasangkan TP-Link di tower jurusan Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Untuk site kedua yaitu Rumah Hisyam yang berlokasi di Jalan Haji Haris nomor 47. Untuk pemasangannya berada di atas rumah dan membutuhkan tiang yang akan digunakan untuk pemasangan TP-Link. Setelah melakukan survei, kami melakukan mapping dari site pertama ke site kedua. Kami menggunakan website ispdesign.ui.com. Tujuan mapping ini agar mengetahui jarak dari kedua site tersebut. Topologi yang akan kami gunakan akan seperti ini. Dalam membangun interkoneksi ini, kami membutuhkan dua buah TP-Link, siapkan beberapa kabel UTP, satu buah router board dengan kabel micro USB, dan dua buah laptop. Oke, kita masuk ke tahap konfigurasi pada site pertama. Sebelum itu, kita masuk ke control panel. Nah, ubah IP menjadi 192.168.0.4. Nah, untuk subnet default yaitu /24. Klik OK. Lalu setelah itu, buka browser. Lalu ketikkan 192.168.0.254. Setelah itu, klik advance, lalu continue. Setelah itu akan masuk ke halaman TP-Link. Di sini masukkan username dan password yaitu berupa admin dan pilih region atau negara yaitu Indonesia. Setelah itu pilih agreement of use, lalu login. Setelah itu maka akan muncul pop-up untuk kita membuat username baru dan password baru. Setelah itu klik finish. Nah, setelah ke halaman ParOS, kita pilih operation mode-nya menjadi di quick setup yaitu access point. Lalu setelah itu ubah di operation mode juga menjadi access point. Lalu ke network. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.14.2 yang IP yang akan disebarkan dan gateway-nya 192.168.14.1. Lalu apply, nah nanti akan reboot dan kita keluar dari halaman browser. Setelah itu ubah IP yang ada di laptop menjadi 192.168.14.4. Lalu ketikkan lagi 192.168.14.2. Continue untuk masuk dan masukkan username dan password yang telah dibuat. Lalu continue. Terus ada pemberitahuan bahwa terjadi perubahan. Kita pilih save. Lalu lari ke wireless. Nah, di sini kita memilih channel atau frekuensi yang bagus. Nah, di sini saya klik start, lalu kita lihat pemindaiannya. Kita lihat channel berapakah yang paling bagus. Nah, di sini yang paling bagus yaitu channel 2 yaitu 24.17 MHz.
Nah, di situ lalu kita masukkan SSID kita yang akan disebarkan, yaitu smk.smkn.1.cmi. Lalu pada WTPS card kita ubah menjadi auto dan password juga encryption auto. Kita masukkan passwordnya yaitu admin 12, lalu apply. Oke. Untuk destination atau rentan jarak kita pilih 2 km. Lalu akan terset. Setelah melakukan konfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi alat. Pada site pertama ini, kita akan melakukan instalasi alat dengan menaiki tower. Buka browser, lalu ketikkan IP 192.168.0254. Lalu nanti ada notif bahwa browser tidak bisa menampilkan karena tidak aman. Kita pilih advance, masukkan username-nya admin, password-nya admin, dan pilih region Indonesia, lalu agree, dan lalu login. Lalu setelah itu kita disuruh membuat password dan username baru. Kita tulis username bernama Rumah Hisam. Lalu untuk password kita masukkan Rumah Hisam juga. Lalu klik finish. Lalu akan masuk ke halaman untuk men-setting TP-Link ParOS. Lalu pilih menu quick setup, lalu ubah menjadi operation mode-nya menjadi client, lalu ke network ubah menjadi dynamic, lalu pada operation mode di atas ubah juga menjadi client. Nanti akan muncul bahwa ada operasi mode diubah. Nah, di sini kita pilih yes. Lalu setelah itu akan muncul pop-up terjadi perubahan pada TP-Link. Apakah kamu akan menyimpannya? Klik save. Terus ubah menjadi dynamic lagi, lalu hilangkan checklist fallback IP, lalu apply. Setelah itu lari ke wireless. Nah, di sini kita akan mencari access point. Kita pencet survei, tunggu beberapa saat. Dan kini kita masukkan security mode dulu. Di sini security mode yang digunakan adalah WPA PSK. Nah, untuk version sama encryption kita pilih auto. Kita masukkan password yang ada di TP-Link site pertama. Lalu survei, tunggu beberapa saat. Nanti muncul, kita cari yang bernama smk.cmi, lalu apply, lalu save. Nah, di sini kita sudah bisa terkoneksi dengan site pertama dan terhubung ke internet. Setelah melakukan konfigurasi, selanjutnya kita akan melakukan instalasi alat pada site kedua. Lalu, arahkan radio TP-Link ke arah radio TP-Link site pertama yang berada pada tower Sija. Setelah melakukan konfigurasi,
Kita akan menguji koneksi dengan di CMD mengetikkan ping /n 100 192.168.14.2. Lalu tunggu apakah terjadi loss atau tidak. Jika terjadi loss, maka kita harus membenarkan antara set 1 dengan set 2. Nah, di sini tidak terjadi loss. Lalu lanjut ke pengujian yang kedua, yaitu cek speed test yang internet yang didapatkan oleh klien. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk download kecepatannya 8,14 Mbps dan upload sebesar 5,27 Mbps, dan kita coba cek buka browser, ketikan Steam untuk melakukan uji koneksi ke Steam. Dan di sini Steam terbuka dengan baik dan lancar. Maka tahap pengujian telah selesai. Kesimpulan dari kegiatan kami adalah kami dapat membangun koneksi internet dari SMK 1 Cimahi ke rumah Isya menggunakan TP-Link. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.